Halo para pecinta film, kali ini saya akan mengupas alur cerita film He-Man yang rilis pada tahun 2011. Film ini bergenre action komedi, film laga asal Cina yang tak boleh dilewatkan. Film ini mengisahkan tiga orang penjahat yang ingin merampok bank. Dua di antaranya adalah kakak beradik. Film ini diawali ketika tiga orang perampok itu masuk ke dalam bank. Mereka berpura-pura menjadi nasabah. Yang satu berperan sebagai pengalih perhatian, sedangkan kakak beradik itu berpura-pura menunggu antrian. Ketika mereka menjalankan aksinya, tiba-tiba saja ada kurir yang mengantarkan bunga. Ia mengantarkan bunga itu untuk seorang wanita yang bernama Xiao Han. Kurir itu berteriak memanggil nama Xiao Han. Kemudian customer service menghampirinya. "Anda perlu apa mencariku?" Ternyata customer service itu adalah Xiao Han. Kurir itu langsung memberikan bunga itu kepada customer service tersebut. Katanya ini adalah ada sebuah kiriman. Namun Xiao Han tidak mau menerima bunga tersebut. Ia tidak merasa memesannya. Kata si kurir itu adalah kiriman bunga dari manajernya. Dari kejauhan, manajer mesem-mesem, ketawa cengar-cengir. Ya, terjadilah perdebatan di antara Xiao Han dan kurir tersebut. Dari kejadian ini, para perampok itu langsung mengambil kesempatan. Di saat terjadi keributan, perampok itu memasang sebuah bom di depan meja teller yang menyebabkan ledakan sangat dahsyat. Seketika, suasana menjadi sangat mencekam. Di saat rampok itu menodongkan pistol pada teller, si kurir itu datang menghampiri salah satu rampok. Bodohnya ia bertanya, apakah ini adalah latihan? Si rampok itu menjawab, iya benar, ini adalah latihan. Mendingan lu tertibin loh orang-orang di sana. Si kurir itu menuruti perkataannya. Dia pikir ini cuma lelucon. Ia ikut menunduk bersama orang-orang di sekitarnya. Si kurir itu melihat customer service yang bernama Xiao Han dipukul sampai berdarah kepalanya. Kurir itu baru menyadari bahwa ini bukan latihan. Dia langsung memukul para perampok tersebut. Baku hantam terjadi di antara mereka. Kemudian datang polisi mengepung TKP tersebut. Salah satu rampok itu menyandra Xiao Han. Sedangkan si kurir itu mengunci tubuh salah satu rampok lainnya. Polisi memasuki ruangan tersebut. Tanpa basa-basi, polisi itu langsung menembak perampok yang menyandra Xiao Han. Rampok itu langsung tumbang seketika. Karena sudah dikepung oleh polisi, serampok itu menyerahkan diri dan ia akan menuntut balas terhadap adiknya yang tertembak. Kemudian si polisi itu membawa Atam ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lewat pernyataannya, Atam mengatakan pada polisi bahwa sebenarnya ia adalah angkatan marinir yang diberhentikan karena otaknya bermasalah. Lalu polisi itu menyarankan untuk tidak bertindak sembarangan, biarkan para penjahat urusan polisi. Namun si Atam bilang bahwa dia akan memukul siapa saja penjahat yang ada di depannya. Kemudian si polisi itu menjenguk Xiao Han. Ternyata Xiao Han adalah adiknya. Lalu abangnya memberitahu yang menolongnya itu bukanlah dia, melainkan si kurir yang bernama Atam. Di lain tempat, perampok itu masuk ke dalam penjara. Setelah beberapa bulan kemudian, rampok itu berkelahi dengan para preman di dalam penjara. Akibatnya, tubuhnya terluka sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, ia memanfaatkan situasi untuk menyerang tim medis. Kemudian ia berhasil meloloskan diri. Setelah itu, para polisi khawatir dengan lolosnya penjahat itu karena penjahat itu dikenal sangat kejam, harus segera ditangkap. Keesokan harinya, penjahat itu menjenguk adiknya yang dirawat di rumah sakit. Adiknya sedang berbaring koma akibat tembakan di kepala. Polisi itu menyadari bahwa penjahat itu datang untuk menjenguk adiknya di rumah sakit. Ia berhasil menemukannya dan mengejar penjahat tersebut. Namun penjahat itu sangat lincah. Dia tidak berhasil mendapatkannya. Kemudian Xiao Han menemui Atam. Ia mengucapkan terima kasih kepada Atam atas pertolongannya. Ia mau Atam menjadi pacarnya. Dengan kondisi Atam yang sedang sakit, ia tidak mau membalas cinta Xiao Han. Padahal Atam sangat menyayangi Xiao Han. Kemudian penjahat itu meminta bantuan kepada temannya untuk menculik adik polisi itu. Penjahat itu berhasil menculik Xiao Han. Penjahat itu minta penawaran agar pertukaran antara adiknya di rumah sakit dan Xiao Han. Karena tidak ada jalan lain, polisi itu pun menyetujuinya. Atam yang mendengar Xiao Han menghilang, ia langsung mencarinya. Ia langsung mencarinya, walaupun dia tidak tahu keberadaannya. Ia teriak-teriak di tengah jalan seperti orang gila. Bahkan setiap penjahat yang pernah ia temui diinterogasi. Apa kau melihat Xiao Han? Ya, ada di sana, ada di tempat
spa. Wah, ternyata si Atam menghampiri tempat spa. Setelah itu, ia menghajar semua gangster atau yakuza yang berada di tempat pemandian air panas. Kalang kabut si Atam menghajar siapa aja yang ia temui. Jadi payah Atam terbayarkan setelah ia menemui kakaknya Xiao Yihan. Akhirnya Atam bertemu polisi itu dan bekerja sama untuk menyelamatkan Xiao Yihan.